yang saya sampaikan di sini. Jangan pernah terjerat oleh apa kata orang. Haleluya, puji nama Tuhan. Tetap semangat di dalam Tuhan. Hari ini saya benar-benar diberkati dengan segala dengan segala sesuatu yang dikirimkan oleh saudara-saudara melalui messenger, di mana katanya banyak hujatan, banyak fitnahan. Terima kasih bagi mereka, karena apa? Saya tahu di saat banyak hal-hal seperti ini, itu biasanya mendatangkan berkat, mau naik level. Karena di sini Tuhan mau melihat seberapa besar hati kita mengasihi orang-orang yang melakukan hal demikian. Salam selamat hari Sabat semua. Memang dari hati saya bilang, oh Tuhan, ini kembali lagi seperti ini ya kan. Tapi saya tahu itu semua adalah berkat-berkat yang Tuhan sedang sediakan nih. Setiap kita naik level, itu akan ada ujian yang akan kita hadapi. Jadi bagi siapapun kita, kalau karena kebenaran kita akan dihujat, kita teraniaya, majulah. Sebab apa? Di sana perkenanan Tuhan dinyatakan ya. Karena 7 tahun, ini tahun ke-7 saya menjalani hidup di dalam Tuhan. Dan tahun ke-7 ini benar-benar Tuhan menyatakan kuasanya. Nah, udah dari mulai tahun pertama nih, banyak salib yang memang harus dipikul, banyak omongan, hinaan, celaan yang harus saya terima. Tetapi Tuhan katakan, anakku tetap berdiri, tetap berjuang, sebab kebenaranlah yang ada padamu. Karena saya ingat ya, banyak bahkan yang mencela, karena saya menyampaikan pesan Tuhan. Saya ingat beberapa tahun silam, waktu saya menyampaikan pesan Tuhan, bahkan saya sampai digiring, diperhadapkan dengan pembesar-pembesar ya. Tapi apa yang Tuhan perintahkan untuk saya lakukan, saya tetap diam. Cukup sampaikan beberapa kalimat kepada mereka untuk menyadarkan. Tapi kalau memang mereka tetap seperti itu, ya saya diam seperti itu ya. Tetapi saya bilang pagi ini sama Tuhan, thank you Lord. Saya baca segala sesuatunya ya. Saya baca, dikatakan dulu Henis itu orang katakan begini. Saya hanya bilang ya, bisa ya, saya ingat ilustrasi di saat seorang berbisik kepada seseorang. Dan seseorang itu berbisik lagi kepada seseorang, bisa penyampaiannya jadi salah. Nah, banyak orang yang juga salah paham dengan pelayanan ini karena omongan-omongan yang seperti ini. Namun, saudara bisa melihat buahnya ya. Dan bagi yang belum kenal saya bilang, kenallah terlebih dahulu dan tahu terlebih dahulu ya. Saya akan berbicara kepada saudara sebagaimana saya ada gitu. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang kita simpan-simpan segala macam ya. Nah, yang ada saya hanya taat melakukan firman Tuhan, dan pelayanan ini saya kerjakan dan kami kerjakan tidak ada untuk kepentingan pribadi. Karena kalau untuk kepentingan pribadi saya katakan mungkin saya sudah bisa hidup mewah ya kan. Namun saudara bisa melihat bagaimana hidup saya sampai detik ini. Saya tetap berjalan dalam kata Tuhan, tetap di dalam kesederhanaan, tetap hidup bagi sesama. Haleluya, glory, hosana. Haleluya, hosana, hosana, hosana. Terima kasih buat doa dari saudara-saudara untuk tetap mendukung pelayanan ini. Terima kasih juga buat hati saudara yang tetap setia mendengarkan apa kata Tuhan. Ingat, di saat Tuhan memberikan pesannya, berilah hati, beri hati, ya. Kalau saudara merasa itu bukan pesan daripada Tuhan, jangan jadi berbalik untuk menghujat atau memfitnah atau meninggalkan. Tetapi kalau memang tidak cocok dengan saudara, ya biarkan saja, tetap jalin hubungan persaudaraan. Jangan jadi berbondong-bondong untuk mencela. Nah, ini ada saya lihat satu akun ya, yang dimana di sana semua tanpa disadari orang bahkan berbondong-bondong untuk mencela, memfitnah, menghujat. Jangan pernah ikut dalam hal-hal seperti ini. Karena apa? Pengejek-pengejek akan muncul di akhir zaman. Kalau seseorang bersalah kepadamu, doakan dia. Kalau seseorang kamu anggap tidak pas, tidak sesuai dengan hatimu, doakan dia. Jangan jadi berbalik untuk menghujatnya atau menambah-nambah pikiran orang yang buruk tentangnya. Jangan. Itu adalah hal yang salah di hadapan Tuhan. Dan saya katakan bagi kita semua, seberapa besar pun celaan yang kamu terima, seberapa besar pun fitnah yang kamu terima, tetapi tetap teguh di dalam Tuhan. Dan ingat, jangan sampai keluar dari mulutmu perkataan-perkataan yang bukan
bukan berasal daripada Tuhan. Saya dituduh katanya ada kata kutuk segala macam, tidak. Saya paling hanya mengatakan kalau satu contoh seseorang menyampaikan pesan sama saya dan saya doakan dan itu tidak cocok, saya hanya bilang berdoalah biar Tuhan yang berperkara atas hidupmu dan hidupku, itu saja. Itu bukan kata kutuk, ya. Itu bukan kata kutuk. Haleluya. Dan apa yang saya terima pagi ini merupakan berkat yang luar biasa dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan, biasanya kalau ada seperti ini, berkat yang baru Tuhan curahkan, ya, yaitu apa? Sukacita dan damai sejahtera di sorga, dan akan ada kenaikan level. Jadi kalau saudara mengalami penganiayaan, penderitaan, saya pesankan kepada saudara, doakan mereka. Berkati mereka yang menganiaya engkau. Karena apa? Berbahagialah dan bersukacitalah engkau yang teraniaya, dicela hanya karena kebenaran. Jadi hari ini kita akan adakan doa mohon maaf, saya tidak bisa sampaikan alamatnya di mana, ya, karena kita juga banyak hal-hal yang harus kita berhikmat, ya. Jadi kalau emang ada yang mau ikut untuk doa ini, bisa untuk japri kita di japri di WA atau di Messenger, ya. Lokasinya nanti di Jakarta saya akan sampaikan, ya. Dan ini pukul 1. Tapi kalau ada yang terlambat nggak apa-apa karena kita doa khusus ini, ya. Haleluya. Terima kasih buat semua. Dan bagi kita yang tidak bisa ikut untuk doa bersama supaya tetap mendukung agar apapun kata Tuhan, ya, tentang kota ini supaya kita benar-benar dijagai. Terima kasih untuk doa-doa saudara. Saya akan tetap teguh berdiri. 7 tahun saya menjalani ini, 7 tahun saya mengalami banyak hal, namun dalam 7 tahun ini Tuhan menunjukkan, ya, apa-apa yang Tuhan kerjakan melalui pelayanan ini. Saya tidak pernah surut, sekalipun badai itu besar, sekalipun tantangan itu besar, sekalipun hujatan fitnahan besar, saya tetap berdiri untuk saudara, untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan, ya. Nah, karena dari buahnya lah kita melihat. Haleluya. I love you semua, ya. Saya mengasihi saudara semuanya dan saya terlebih mengasihi Dia yang Maha Kudus. Saya nanti akan angkat puji-pujian di hadapan Tuhan, lebih lagi di saat nanti kita berdoa, ya. Salam bagi kita semua, dan bagi yang memang tadi ikut mendengarkan segala sesuatu, ya, yang disampaikan, doakanlah mereka, jangan ikut terjerat dengan apa kata dunia, tetapi selidiki hatimu, selidiki hidupmu, apa yang berasal daripada Tuhan dan apa yang tidak, itu akan Tuhan bukakan. Intinya gini saja, seseorang yang hidupnya di dalam Tuhan, maka dia akan mengatakan kasih. Dia akan menunjukkan kasih itu. Dia tidak akan pernah terlibat dalam segala cemooh, hujatan, fitnahan, tidak akan pernah terlibat. Kalaupun saya pernah menyampaikan hal kepada seseorang, satu contoh, kenapa seperti ini Bu? Kadang saya ada membukakan sedikit tanpa niat untuk menjatuhkan. Dan saya tidak mau melebih-lebihkan cerita, ya. Saya tidak mau untuk menimbulkan kontroversi atau segala macam, ya. Paling saya hanya mintakan doakan dia jika seseorang itu bersalah. Ya, itu saja yang saya ajarkan kepada saudara. Jangan pernah ikut dan terlibat dalam penghujatan, penfitnahan. Nah, dan jangan pernah ikut terlibat dalam cela. Tadi saya juga ada membaca, dan jangan sampai pernah menyatakan saya rasakan roh setan yang ada padanya. Jangan terlalu gampang. Hati-hati dengan dosa penghujatan. Bagaimana jika seseorang itu benar berasal daripada Tuhan? Dan saya katakan, saya berdiri di sini tidak pernah untuk kepentingan diri sendiri, tidak pernah untuk diri saya, bahkan diri saya sepenuhnya saya berikan kepada Tuhan. Apa yang saya miliki sepenuhnya saya berikan semuanya kepada Tuhan. Saya tidak akan pernah menjadi pendusta di hadapan Tuhan, karena kelak semua mata akan melihat roh Tuhanlah yang diam dalam saya. Saya ingat 2017 Tuhan akan katakan, anakku, akan ada hari di mana engkau akan dihujat, difitnah, dan dianiaya bahkan oleh orang-orang yang dahulu dekat denganmu. Tetapi tetaplah berjalan di dalam aku, sebab rohkulah yang diam dalammu, dan kebenaranlah yang ada padamu, dan mereka akan melihat. Itu saya pegang. Dan ini memang saya melihat itu sedang terjadi. Tetapi saya sampaikan kepada kita semua, peganglah yang ada padamu. Pegang apa yang ada padamu. Jangan karena apa kata orang, jangan karena apa kata dunia, engkau jadi menyangkal apa yang berasal daripada Tuhan. Kunci kita melihat itu hanya dengan buah. Lihat bagaimana dia melakukan pekerjaan Tuhan, bagaimana hidupnya masih tergantung akan dunia, ya. Saya sepenuhnya di dalam Tuhan.
Saya tidak pernah untuk berpikiran pekerjaan-pekerjaan apapun hanya untuk mencukupi makan minum saya. Tidak. Saya fokus untuk pekerjaan Tuhan. Saya fokus untuk pelayanan. Saya tidak pandang bahkan kesehatan saya, kaki saya yang cacat. Saya tidak pedulikan. Saya tetap berjalan. Baik di pegunungan, di perkampungan, saya tetap berjalan. Hanya satu tujuan saya. Saya mau masuk surga. Selama hidup, saya akan jadi berkat. Selama hidup, saudara bisa pegang. Bahkan tidak akan ada pernah perkataan yang keluar daripada mulut ini untuk mencela, untuk menghina, untuk memfitnah. Bahkan saya tidak akan pernah terlibat di dalam percakapan-percakapan yang menjatuhkan seseorang yang kepadanya Tuhan berikan juga kuasa. Dan bahkan sekalipun seseorang ini berdosa, saudara bisa pegang, saya tidak akan pernah terlibat dalam percakapan-percakapan untuk menjatuhkan orang tersebut sekalipun orang tersebut berdosa. Karena saya tahu koridor standar kekudusan itu, di mana kita harus mengasihi sesama kita. Kita harus mengasihi musuh kita. Dan kita juga harus mengasihi orang yang menganiaya kita. Saya akan sampaikan ini berulang-ulang kepada saudara. Kasihi sesamamu manusia. Sebagaimana Tuhan mengajarkan kita kepada orang yang berdosa. Lihat perempuan yang pelacur. Apa yang Tuhan lakukan? Di saat dia akan dihukum rajam. Bukan Tuhan membenarkan kesalahannya, tetapi ini adalah pelajaran penting yang harus kita kerjakan. Apa yang Tuhan lakukan terhadap perempuan tersebut dan terhadap orang-orang yang hendak menghukumnya atau yang menghakiminya. Tuhan katakan, dia mengambil batu. Tuhan katakan kepada orang itu, siapa kalian yang belum pernah melakukan dosa? Maka dialah yang pertama sekali untuk melempar perempuan ini. Tetapi kepada perempuan ini Tuhan berkata, berdirilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi ini adalah pesan penting yang harus kita kerjakan. Di saat orang lain saudara anggap bersalah, ya, dan kesalahannya itu benar-benar dilihat oleh mata saudara sendiri. Ini yang jelas saudara lihat. Kalau hanya dengar-dengaran belum tentu, ya. Nah, sekalipun dengan mata kepala sendiri saudara melihat kesalahan itu, ingat, bukan bagian kita untuk menjatuhkan, bukan bagian kita untuk merendahkan, bukan bagian kita untuk mencela, menghina, dan bukan bagian kita untuk menghakimi. Bagian kita adalah apa? Doakan dia agar seseorang tersebut keluar dari perbudakan akan dosa, agar seseorang tersebut berdiri, bangkit dan tidak berbuat dosa lagi. Itulah yang harus kita lakukan kepada orang yang berdosa. Tetapi kalau menurutmu seseorang itu berdosa hanya karena engkau dengar-dengaran dengan apa kata orang, yang saya sampaikan di sini, jangan pernah terjerat oleh apa kata orang. Tetapi buktikan perkataan itu benar atau tidak, supaya tidak terjadi seperti yang dikatakan di dalam kitab Yudas. Mereka menghujat apa yang mereka tidak kenal, mereka menghujat apa yang mereka tidak ketahui. Jadi jangan pernah ikut terlibat dalam perkataan-perkataan, perbincangan-perbincangan yang dinyatakan orang lain untuk merendahkan orang lain. Haleluya. Saya akan tetap berdiri dan berjuang karena saya ingat firman Tuhan, mereka akan melihat Rohkulah yang diam dalam, kebenaranlah yang engkau nyatakan kepada mereka. Banyak saya dihujat dan ditolak hanya karena apa? Menyampaikan pesan Tuhan. Kalau saya ditolak dan dihujat karena saya satu contoh menipu, kalau saya ditolak dan dihujat kalau saya satu contoh membunuh atau mencuri, ya, saudara pantas untuk menyalahkan saya. Tetapi saya sampaikan di sini, saya tidak pernah melakukan hal seperti apa yang dituduhkan. Haleluya. Dan ada hari di mana semua saksi akan berdiri untuk menyaksikan kebenaranlah yang ada di sini. Memang dari dulu saya tidak pernah memposting-posting pelayanan atau apa. Itu semua karena apa? Biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan selalu mengajarkan saya untuk tidak pencitraan. Jadi sekalipun saya tidak pernah memposting, ini kami hasil pelayanan yang ada di sini, saya tidak akan pernah. Ini kami hari ini pelayanan di sini, saya tidak akan pernah. Karena apa? Biarlah hanya nama Tuhan yang dipermuliakan, ya. Ada seseorang katakan tidak akan ada baptisan di Jabodetabek oleh pelayanan ibu. Puji Tuhan, baptisan itu terjadi, ya. Karena tidak akan ada seorang pun yang mampu merongrong kalau Tuhan sudah menyatakan kehendaknya. Bahkan pelayanan ini pun akan semakin berkembang. Semakin banyak hujatan, semakin banyak fitnahan. Ketahuilah, berkat Tuhan semakin nyata. Itu adalah kenaikan level yang akan kita lalui di saat apa? Kita selalu berseru di dalam nama Tuhan, kita taat dan setia akan firman Tuhan. Sampai detik ini dan selama-lamanya, saudara akan tetap melihat tim pelayanan kasih
yang juga saya sendiri membawakannya ya beserta tim yang lain, akan tetap berdiri di dalam kebenaran firman Tuhan dan akan tetap menyampaikan kepada saudara. Tuhan ada di dalam dunia, dia dihujat dan dianiaya, dikatakan sesat, bahkan dia disalibkan. Begitu juga sebagai anak-anak Tuhan, kita harus siap akan hal itu. Kita harus siap, karena dia Tuhan sendiri teraniaya. Terlebih kita yang hanya manusia berdosa, kita akan mengalaminya. Tetapi berbahagialah dan bersukacitalah engkau yang teraniaya oleh karena kebenaran. Tetapi saya sampaikan di sini, kalau ada kebenaran yang kita terima, ingat, jangan langsung menolak. Kenapa? Firaun dikeraskan hatinya karena dia menolak kebenaran. Ya, kalau kebenaran itu masih tanda tanya di dalam hati saudara, atau ada orang yang menyampaikan pesan Tuhan kepada saudara, doakan, jangan sampai tertutup. Ya, haleluya.